Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnalintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi meringkus pasangan suami istri dan adik pelaku pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Petugas menyita barang bukti, ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel, dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Ternate, Cakung. Hasilnya kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi telah dilakukan sejak November 2024. Barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan. Dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut untuk nakes. Nakes 50, pasien 50. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus, sementara para pelaku yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Akibat aksi pelaku, pihak rumah sakit alami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua orang diamankan polisi karena mengancam akan meledakkan Polres Pacitan, Jawa Timur. Pelaku mengaku seorang residivis teroris membawa satu pistol airsoft gun, membuat polisi perketat pengamanan. Suasana tegang terjadi di jalan raya depan Polres Pacitan saat dua pria meminta mediasi kasus kecelakaan antara truk bermuatan solar dan minibus di Tanjung Sari. Pelaku mengaku sebagai residivis teroris. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan lokasi dengan menerjunkan tim jihandak karena dikhawatirkan para pelaku benar akan melakukan pengeboman dan membawa bahan peledak. Pistol dan airsoft gun diamankan dari dua pelaku yang disimpan dalam tas. Para pelaku bahkan mengamuk saat ditangkap polisi. Para pelaku diperiksa di Polres Pacitan, sementara polisi selama 3 jam mengamankan seluruh wilayah Polres dan sekitarnya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di area parkir resmi Stasiun Gambir, Jakarta terekam kamera CCTV. Pelaku mengambil motor di parkiran dan keluar lewat pintu masuk usai dibantu seorang rekannya yang menggunakan kartu tap. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari gambar rekaman CCTV ini, di mana seorang pengendara motor terlihat akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya akal-akalannya saja untuk membantu rekannya keluar dengan menggasak motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya pun berhasil kabur sambil membawa sepeda motor curian. Hilang, dan sebagai pengelola parkir di Stasiun Gambir, kita langsung bertemu dengan pelapor dan kita bertanggung jawab. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, KAI Servis juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kini KAI juga melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, peredaran uang palsu semakin marak. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 4 pria ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus mengoplos uang palsu dan asli, kemudian menukar ke sejumlah agen bank di pedesaan. Empat pengedar uang palsu ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur.
Aksinya mereka menyelipkan beberapa lembar uang palsu dalam kepokan uang asli kemudian menukarnya ke sejumlah agen bank. Aksi pertama dilakukan para pelaku di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas dengan transaksi 10 juta rupiah. Dan mereka melanjutkan aksinya di 6 lokasi lain. Sebelumnya salah seorang tersangka melakukan transaksi uang palsu dengan seorang penyuplai di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Dengan perbuatannya, keempat pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang, ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat ceburkan diri ke sungai demi hindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, 2 pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami keterangan tersangka Fahri Albar terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman untuk memburu pemasok narkoba putra musisi Ahmad Albar tersebut. Kasus narkoba yang menjerat aktor Fahri Albar masih terus diselidiki penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini, polisi sedang mendalami keterangan tersangka Fahri Albar guna memburu pelaku yang memasok narkoba ke anak legenda musik Ahmad Albar tersebut. Selain itu, polisi juga tengah mempercepat proses berkas perkara agar segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Bukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok. Sebelumnya, Fahri Albar ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Fahri ditangkap dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis kokain, sabu, ganja, dan puluhan butir obat psikotropika. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Tabrak pemotor mobil sedan di amuk massa. Selengkapnya hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, sebuah mobil sedan menjadi amukan massa usai menabrak 2 pengendara sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur. Pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka di bagian kaki. Mobil sedan ini ringsek di amuk massa di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kaca mobil bagian depan, samping, dan belakang pecah. Beruntung 3 orang penumpang mobil berhasil diselamatkan warga. Menurut warga, aksi pengrusakan mobil dipicu karena sang pengemudi kabur usai menabrak pengendara sepeda motor. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kokas menabrak pengendara motor namun kabur hingga dikejar sejumlah warga.
Setiba di Jalan Raya Kalimalang, mobil kembali menabrak sepeda motor hingga penumpangnya mengalami luka pada bagian kaki. Emosi, mobil pun menjadi sasaran amukan warga. Orang pelaku ini dari Kokas, kejar-kejar sama orang, katanya nabrak, kabur, lari ke sini, nabrak lagi di Bangkalan Jati dengan Mbak Eta gitu. Akhirnya kena di sini. Berapa orang tuh? 3. Guna kepentingan pemeriksaan, mobil beserta 2 unit sepeda motor ini diamankan ke kantor Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya pemirsa, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri, pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Mataram menetapkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat berinisial AF 60 tahun sebagai tersangka pencabulan. Terdapat 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016 hingga 2023 lalu. Namun para korban baru berani mengungkapnya, bahkan sebagian besar korban sudah berstatus alumni. Kita juga sudah melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Untuk yang sudah kita periksa sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan. Dan 1 orang itu di antara 10 orang ini disetubuhi juga dan dicabuli juga. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya yang belum melapor. Diduga para korban merasa malu dan tertekan karena pelakunya melibatkan tokoh agama yang menjadi panutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Dan saya, Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.